Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa jamaah Jumat azzakumullah. Salah satu buruknya kelakuan Yahudi adalah mereka lebih thiqah, lebih yakin terhadap akal mereka daripada terhadap dalil. Ketika datang satu dalil, wahyu, dan wahyu tersebut bertentangan dengan akal mereka, maka mereka tolak. Datang dalil, datang wahyu lewat lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahwa sebentar lagi kalian akan berkuasa di negeri Palestina. Masjidil Aqsa akan dikuasai oleh kalian kalau kalian masuk ke Palestina memerangi bangsa Jabari. Ini dalil, ini wahyu dari Allah lewat lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi dalil ini, wahyu ini bertentangan dengan logika mereka. Mereka mengatakan, bukankah jumlah mereka bangsa Jabarin terlalu banyak, terlalu kuat, sedangkan kita terlalu sedikit. Kita baru saja lepas dari perbudakan Firaun. Mereka tolak. Mereka jawab, idhab anta wa rabbuk faqatila. Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, sana pergi berperang. Inna hahuna qa'idu. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Lihat. Yang dengan sebab ini Allah hukum mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. 40 tahun terombang-ambing, berkelana dari satu tempat ke tempat lain di padang Tih. Dan dalam pengembaraan ini Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat. Inilah Yahudi. Akankah kita mengikuti kelakuan Yahudi? Kita lebih thiqah, lebih yakin dengan akal logika kita daripada kepada dalil. Ketika ayat mengatakan, ketika Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini kata Allah, ini kata dalil. Lalu logika kita mengatakan gak masuk akal. Kalau Tuhan sampai mempunyai tangan jumlahnya 2, jadi kayak kita. Lihat. Ketika Allah mengatakan bahwa aku bersemayam di arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lalu kita tolak dengan akal kita, nggak masuk akal. Kalau Tuhan Allah kok berada di satu tempat, tidak mungkin ada tempat yang bisa menyangga Allah, yang cukup bagi Allah. Itu logika kita. Lalu kita tolak. Lalu kita lebih tentram, lebih aman mengatakan Allahu fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Lihat. Orang yang berpikiran seperti ini, dia telah mengikuti jejak langkah Yahudi. Lebih thiqah dengan akalnya, lebih yakin dengan logikanya daripada kepada ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ayat Al-Quran mengatakan kalian akan mendapatkan pemimpin yang bagus. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Pasti kami akan berikan kepada mereka kaum muslimin pemimpin-pemimpin yang baik, pasti. Ketika apa? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Ketika mereka bersabar. Ketika mereka bersabar. Rajanya zalim, sabar. Rajanya korup, sabar. Rajanya berbuat maksiat, sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan yakin dengan ayat-ayat kami. Maka waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami akan berikan pemimpin-pemimpin yang baik. Ini enggak masuk akal mereka.
Nggak masuk logika. Masuk rajanya zalim, rajanya korup, rajanya bermaksiat, rajanya melanggar HAM dan seterusnya. Rakyat suruh diam, suruh sabar. Kenapa nggak turun ke jalan, mendemo penguasa, menggulingkan, mengganti dengan yang lebih baik? Berarti kita lebih pintar dari para sahabat. Antum masih ingat apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf? Apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf? Cucunya Abu Bakar mati, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Abdullah bin Zubair, anak dari Asma putrinya Abu Bakar, cucu dari anak dari Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair, mati di tangan Hajjaj bin Yusuf. Sa'id bin Jubair, ulama dari kalangan tabi'in, dan entah berapa ribu kaum muslimin dibantai oleh Hajjaj bin Yusuf. Luar biasa kejamnya. Sampai Hasan Basri mengatakan, seandainya para generasi satu kaum nanti di hadapan Allah menyerahkan manusia yang paling zalim di zamannya, lalu kita serahkan Hajjaj bin Yusuf, maka insya Allah kita menang. Ini bahasanya Hasan Basri bersama Ubaidillah bin Ziyad, pembunuh Husain, pembunuh cucu Nabi SAW, berdua antara Hajjaj bin Yusuf dengan Ubaidillah bin Ziyad. Ada siapa di situ? Ada Anas bin Malik, ada Asma binti Abu Bakar, ada Ibnu Mas'ud, ada para sahabat. Apa yang dilakukan oleh mereka? Apa yang dilakukan oleh Hasan Basri? Apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in? Diam, sabar. Kenapa? Karena yakin terhadap ayat Allah, sabda Nabi, bahwa ketika rakyat kaum muslimin dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim, ini ujian bagi kita kaum muslimin, mau sabar apa tidak. Ketika kita tidak sabar, berarti kita telah beda dengan para sahabat. Mereka semua sabar. Tidak ada satupun dari mereka yang turun ke jalan berteriak, kita gulingkan Hajjaj bin Yusuf, kita ganti Ubaidillah bin Ziyad, kita tegakkan keadilan kita. Tidak ada. Sebagaimana yang diajarkan oleh kaum Hizbiyyin, Harakiyyin, yang mengajarkan kepada kita kaum muslimin. Ketika melihat penguasa zalim, penguasa buruk, langsung diajak turun ke jalan, berdemo, teriak-teriak, bikin macet jalanan, dan seterusnya dan seterusnya. Apa kita lupa dengan pelajaran 98? Gegap gempita seluruh rakyat berharap ada kebaikan, ada kebaikan, ada kebaikan dari demo besar-besaran para mahasiswa. Yang ada sebaliknya, semakin terpuruk, semakin buruk, hilang satu provinsi. Gambar porno di mana-mana, aliran sesat di mana-mana, begitu berani. Dan itu masih mending dibanding dengan Syria, hancur porak-poranda. Begitu juga di Libya, begitu juga di Mesir, menyesal mereka. Ketika mereka turun ke jalan menentang penguasa yang zalim, kita lihat para sahabat tidak ada yang melakukan, mereka sabar. Mereka sabar, sesabar-sabarnya. Atas kesabaran mereka, Allah berikan apa kepada mereka? Allah berikan hadiah yang luar biasa. Allah tidak pernah ingkar janji, dan di sini menunjukkan Allah menepati janjinya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf, Allah matikan Ubaidillah bin Ziyad, dan kecil itu bagi Allah. Allah sudah melihat kaum muslimin taat kepadaku, sudah saatnya aku beri hadiah. Allah berikan hadiah yang luar biasa, yang kita semua terkagum-kagum dengan beliau, memuji beliau, mencintai beliau, dan kaum muslimin menuju kepada kejayaan Islam di bawah kepemimpinan beliau, Umar bin Abdul Aziz. Tidak maukah kita bernasib seperti para sahabat?
Kita sabar ketika pemimpin kita zalim. Kita sabar ketika pemimpin kita hatinya seperti hati syaitan. Sabda Nabi SAW, walaupun pemimpinmu hatinya seperti hati syaitan, punggungmu dipukuli, hartamu diambili, sabarlah, sabarlah, sabarlah. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Mau kita ikuti orang-orang demokrasi, ajaran Plato, Socrates, Aristoteles, kita tinggalkan sabda Nabi SAW. Apa yang akan menimpa kaum muslimin ketika kaum muslimin lebih sikoh kepada Plato daripada kepada sabda Nabi SAW yang menyuruh kita untuk bersabar sesabar-sabarnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, belum pernah terjadi di sepanjang sejarah Islam. Sejarah Islam, saya ulangi, bukan sejarah Buddha, Hindu, Perancis, Inggris, bukan. Sejarah Islam belum pernah terjadi kaum muslimin mendapatkan kejayaan, kaum muslimin mendapatkan kebaikan, maju, jaya, berkibar lantaran demokrasi, lantaran mereka demo turun ke jalan. Belum pernah ada. Yang ada sebaliknya, seperti tadi. Antum tahu demo pertama di dalam Islam yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan ingin merusak Islam dari dalam. Itu demo pertama. Dia gerakkan kaum muslimin dari Mesir, dari Syam. Untuk apa? Dia bilang kita umrah. Nggak taunya dia menipu kaum muslimin, menggerakkan kaum muslimin untuk membenci Utsman bin Affan. Mereka kepung rumah Utsman bin Affan berhari-hari. Antum yang baca sirah tentu tahu. Apa akhir dari adegan ini? Terbunuhlah Utsman bin Affan. Terbunuhlah manusia terbaik nomor 3 setelah Abu Bakar dan Umar. Ini demo pertama dalam Islam dilakukan oleh kaum muslimin atas anjuran si Yahudi Abdullah bin Sabah, si pembikin agama Syiah Rafidah. Silahkan mau ikuti sunnah Nabi apa sunnahnya Abdullah bin Sabah. Sunnah Nabi diam, sabar, berdoa. Tas'alunallaha alladzi lakum, kata Nabi, mintalah kepada Allah, hak kalian minta kepada Allah, hak kalian minta kepada Allah. Kan pemimpin nggak ngasih, orang dolim, orang korup, orang fajir, jangan minta kepada pemimpin. Wa tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, sementara kewajiban kalian kepada pemimpin tunaikan, harus taat. Apa perintah pemimpin ketika kita naik motor, ketika kita naik mobil, ketika kita keluar malam, ketika kita taati. Sementara hak kita tidak diberi oleh pemimpin karena dolim, karena fajir, asarah, mementingkan dirinya sendiri. Minta saja kepada Allah. Berarti ketika kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang dolim, Allah menunggu doa kita. Kenapa enggak kita pakai? Kenapa enggak kita pakai? Kita sedang ditunggu-tunggu oleh Allah untuk berdoa. Ya Allah, terserah kita minta apa. Itu lebih baik daripada cacian, makian, hujatan, turun ke jalan, bikin macet dan seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.